terima kasih sudah bergabung dalam MTB Production. Saat ini saya membawa 3 narasumber. Yang pertama ada Saya Sudirman Harijanto, umur 64 tahun, alumni STAK LB. wow, keren sekali. Lalu ada Ibu Saya Aida Salim, saya tahun ini umur 50 tahun, saya ibu rumah tangga dan juga pengusaha. Saya saat ini adalah mahasiswa tahun terakhir di Wah, hebat, S2. keren-keren. Dan satu lagi ada berada siapa? Nama saya Abiatar Domingus Marbun. Saat ini umur saya 20 tahun. Saya tinggal dari Bekasi, Pondok Gede, dan sekarang saya sedang melanjutkan studi S1 di STAK LB. Wah, berarti STAK LB ini memiliki 3, yang satunya udah alumni dan saat ini masih ada 2 yang aktif menjadi mahasiswa dan mahasiswi di STAK LB. Jadi STAK LB itu bukan hanya untuk anak-anak muda ya, tetapi ada juga orang tua dan juga ada ibu rumah tangga, ada yang baru lulus SMA, dan kebetulan juga saya adalah alumni dari STAK LB itu sendiri. Saya mengambil master di STAK LB dan saat ini saya teramat senang ada penerus-penerus STAK LB selanjutnya. Nah, apa sih Pak Dirman? Boleh saya panggil dengan sebutan Ya, Pak Dirman ya? silakan. Pak Dirman, apa sih alasan belajar teologi menurut Pak Dirman? Ya, saya belajar teologi supaya saya mempunyai wawasan yang lebih luas lagi. Karena saya ada pelayanan di Komsel, jadi saya bisa konseling, bisa mengupas Alkitab secara benar gitu. Jadi saya ya tertarik untuk sekolah di STAK LB. Gitu ya Pak, karena itu sangat teramat membantu sekali ya Pak. Sangat membantu. Apalagi Komsel bukan hanya 1-2 orang gitu ya Pak Betul, Dirman, betul. tapi lebih dari 10, mungkin 15 orang. Jadi sangat membantu sekali ya Pak belajar Betul, teologi betul, itu ya betul dalam sekali. hal Komsel ya. Nah, untuk Ibu Aida sendiri, menurut Ibu Aida alasan mengambil atau belajar teologi itu apa? Saya kan berasal dari agama lain. Jadi saya pikir saya perlu mempelajari kebenaran firman. Oke. Saya pikir ya untuk mencari kebenaran yang benar ya kita harus didapat dari suatu Kayak lembaga gitu ya, yang betul lembaga ya. yang benar ya. Betul. Itu Memang alasannya. sih Bu. Memang kalau kita sebelumnya bukan Kristen gitu ya, sebelumnya belum Kristen gitu kan, tapi setelah mengenal Tuhan memang perlu ya Bu ya untuk belajar hal yang baru gitu kan, karena selama ini kan mungkin belajarnya bukan tentang Kristen gitu, bukan tentang Tuhan Yesus, tapi setelah menerima Tuhan pastinya ingin belajar lebih dalam lagi gitu ya Bu ya. Dan belajar harus di tempat yang benar Iya juga, betul. jangan dari kanan dan Iya kiri benar. kan. Banyak karena ada lembaga lah atau tempat yang lain yang mengajarkannya tidak sesuai gitu ya Bu, yang berlawanan banget gitu kan ya. Nah, untuk Brother Abiatar sendiri atau dipanggilnya apa? Domi. Oh, Domi. Kalau untuk Brother Domi itu apa sih alasan belajar teologi? Masih muda ya kan? Tentunya biasanya kalau anak-anak muda itu mau ngambil jurusan lain tentunya. Bener nggak? Kok kenapa sih harus belajarnya tuh teologi gitu? Iya, sebenarnya saya juga sebenarnya dari kecil saya punya cita-cita yang lain sih. Oh, gitu, Bukan oke. dan bahkan saya dulu tidak suka, bahkan nggak kepikiran untuk teologi. Namun saya punya story tersendiri dulu. Saya waktu sekolah kelas 2 SMA, saya ini melayani dari kecil, dari kelas 4 SD, tapi saya melayani itu bisa dikatakan munafik karena saya Minggu saya melayani, tapi Senin sampai Sabtu saya adalah anak yang ya bisa dibilang sangat kurang ajar lah gitu oke. ya. Jadi di kelas 2 SMA saya ya dipanggil Tuhan saya sakit, dan saya waktu itu saya masih ingat. Jadi saya meskipun Kristen dari kecil, tapi saya menerima Tuhan, mengerti kebenaran itu 2021, saya masih baru. Oh, baru. Jadi iya, jadi waktu itu saya masuk IGD, saya sakit, saya komplikasi ginjal, jantung, paru-paru. Dari situ Tuhan panggil saya dan Tuhan bilang saya harus melayani Tuhan. Situ saya agak bingung kok begitu, tapi tidak ada pilihan lain. Tuhan cuma kasih pilihan, kamu mau hidup atau tidak. Akhirnya saya ambil keputusan, baik Tuhan, saya mau melayani. Nurut ya. Dan saya akhirnya ya mau belajar teologi, karena bagi saya sendiri waktu saya di IGD saya ragu. Ini kalau saya hari ini malam ini meninggal, saya masuk surga atau masuk neraka ya? Padahal saya ini udah melayani dari kecil, saya udah Kristen dari kecil. Akhirnya gara-gara itu saya menimbulkan keinginan dalam hati saya untuk saya belajar kebenaran lebih dalam lagi. Karena juga banyak orang lain itu yang tidak mengerti kebenaran, yang saya harus bawa juga kepada kebenaran.
Dan sebelum saya membawa orang lain, saya juga harus memperdalam Betul. kebenaran tersebut Betul. dan saya mengerti. Itu sebabnya Betul. saya ambil keputusan, komitmen saya mau belajar teologi. Wah, itu Oh, ya. suatu yang hebat sekali ya, Bapak, Ibu, dan Brother. Memang sih untuk belajar teologi itu sebenarnya tidak harus atau tidak punya pikiran, oh saya harus menjadi pendeta atau jadi hamba Tuhan. Benar. Karena inti belajar teologi itu kita mau belajar tentang Tuhan dan dari Tuhan, betul? Jadi betul yang kata Abiatar itu, Tuhan panggil bukan berarti nantinya akan hanya berkhotbah atau menjadi hamba Tuhan lainnya, tetapi untuk belajar lebih dalam lagi berdasarkan pengalaman hidup gitu kan. Dan dari sini saya bisa melihat ada yang satu untuk menyampaikan firman Tuhan, ada satu lagi mau belajar tentang Tuhan karena baru menerima Tuhan lah istilahnya gitu ya. Dan Abiatar masih muda, usianya kalau dipikir tadi dibilang ada hobi cita-cita yang lainnya, tetapi tetap mau belajar tentang teologi. Itu satu panggilan dan satu pilihan yang terbaik menurut saya gitu ya. Nah, ada lagi nih, kan sekolah teologi Bapak sudah lulus ya kan, betul. Ibu Aida saat ini juga masih belajar dan Brother Domi masih belajar juga. Kenapa sih memilih STAK LB ini? Sedangkan kan banyak gitu ya Pak, ada university lainnya, ada pendidikan lainnya atau sarana lainnya gitu loh untuk mengambil teologi. Kenapa Bapak Sudirman, Ibu Aida, dan Brother Domi memilih STAK LB? Kenapa itu Pak? Oh ya, saya tahu STAK LB itu dari teman pelayanan saya. Terus dia sudah ada di sana dan saya mencoba mengetahui STAK LB itu seperti apa. Ternyata mereka sudah terakreditasi Ya, betul. dan dosen-dosennya banyak kan dokter ya, doktor. Jadi kalau saya lihat sih semuanya berkualitas. Itu alasan saya. Iya, betul. Jadi memang harus memilih kampus yang berkualitas, yang harus terakreditasi BAN PT tentunya, Ya, betul? betul. Karena untuk Tuhan kok coba-coba ya Pak ya, gitu kan istilahnya. Ya. Nah, untuk Ibu Aida sendiri, kenapa memilih STAK LB? Kalau saya sih karena masih harus urus rumah, kegiatan juga banyak ya, Betul, di waktunya cukup padat. Di STAK LB ternyata ada cukup fleksibel waktu belajarnya. Nah, itu yang membuat saya pilih STAK LB. Ditambah lagi sekarang kan mereka ada kelas online Oh, iya, by betul. Zoom. Iya, benar. Ya, Jadi itu memang- jadi sangat memungkinkan Iya. buat orang yang punya kegiatan yang cukup padat seperti saya masih tetap bisa Sangat memudahkan ya Bu ya, memudahkan. memang betul sekali. Ya. Apalagi zaman-zaman sekarang gitu ya. Kemarin dan sampai hari ini kita masih mengalami transisi itu kan Pak. Sebelumnya kita terkena COVID gitu kan, dilanda dunia ini dilanda oleh COVID gitu. Nah, itu pastinya merubah segalanya. Yang setiap orang itu memiliki kegiatan masing-masing. Seperti Ibu tadi Ibu bilang, ibu rumah tangga, businesswoman juga, tentunya pasti waktu sering bertabrakan. Tetapi adanya kelas online di STAK LB itu sangat teramat membantu, dan kelas itu disebut kelas eksekutif. Jadinya memudahkan kita untuk belajar. Nah, untuk Brother Domi sendiri, kenapa memilih STAK LB nih? Ya, satu tadi karena memang sudah berakreditasi yang dibilang Bapak, dan yang kedua yang sangat membantu itu ya waktunya sangat fleksibel. Betul. Tidak seperti yang tempat lain. Awalnya sih memang saya sempat bingung berpikir dan sempat lihat-lihat tempat-tempat lain, tempat kuliah lain. Tapi akhirnya Bapak Rohani saya yang memberi saya tempat arahan untuk ke STAK LB ini. Karena Bapak Rohani saya bilang kalau kamu belajar kuliah 4 tahun aja hanya di asrama begitu-begitu doang, nanti keburu Tuhan Yesus datang kadang belum sempat melayani. Akhirnya betul. ya Bapak saya bilang berarti kamu harus kuliah sambil pelayanan supaya kamu langsung terjun pelayanan dan sambil belajar kebenaran lebih dalam lagi. Makanya saya pilih STAK LB karena waktu kuliahnya juga dia malam, jadi kita pagi sampai sore boleh pelayanan, boleh juga beraktivitas lainnya. Dan juga yang paling saya senang juga di STAK LB ini dosen-dosennya dari berbagai denominasi gereja ya. Jadi akhirnya saya bisa mengenal banyak hal lebih dalam lagi. Dan teman-teman saya di kuliah juga itu ada mulai dari orang tua, ada yang anak muda. Jadi karena saya punya teman banyak orang tua, pemikiran saya semakin dewasa karena kami saling berbagi-bagi sharing cerita pelayanan.
sehingga pemikiran saya juga semakin terbuka. Oh, Gitu puji sih. Tuhan. Jadi semuanya mendapatkan alasan-alasan yang kuat dan positif dari memilih Stuck LB ini ya. Ya. Oke, mari kita mulai sekarang dari Brother Domi dulu. Tadi kan udah disinggung tentang pernah mengalami sakit yang dimana Tuhan panggil gitu kan. Nah, berarti nih dampak positifnya apa setelah belajar teologi ini? Ya kan pastinya ada dong, ada sesuatu yang membawa dulunya seperti hal-hal buruk, misalnya dulunya seperti ini, sekarang seperti itu gitu kan. Apa dampak positifnya setelah belajar teologi? Iya, dampak positifnya sangat banyak sih. Salah satunya saya mulai mengerti kebenaran yang dulunya saya hanya ya melayani tapi nggak pernah baca Alkitab. Asal ya gitu ya. Dan baca Alkitab hanya sekedar rutinitas karena takut dengan orang tua, kan orang tua itu bilang harus baca Alkitab, ya sudah ikutin saja. Dan di Stuck LB saya semakin mengerti bahwa setiap ayat Alkitab itu yang diilhamkan oleh Roh Kudus itu memiliki arti tersendiri. Dan saya semakin mengerti bahwa tentang bagaimana memberitakan firman, saya semakin mengerti juga lebih dalam lagi. Dan banyak hal lagi sih, saya belajar juga bukan hanya memperdalam pengetahuan, tapi juga di Stuck LB juga diajarkan bagaimana sikap karakter seorang Kristen di dalam Tuhan, sehingga saya bukan hanya pintar saja, tapi juga karakter saya semakin diperbaiki. Wah, itu jadi Bapak Ibu, setiap orang yang menonton ini bisa dengar sendiri gitu ya. Memang untuk belajar teologi itu terlihat susah, tetapi percayalah pasti akan memberikan dampak yang positif. Nah, untuk Ibu Aida sendiri nih, ibu rumah tangga, businesswoman ya kan. Kenapa Ibu memilih teologi? Tadi udah disebutkan. Dan sekarang dampak positif apa yang Ibu dapatkan setelah belajar teologi ini? Cukup banyak ya. Salah satunya jadi nambah teman ya. Jadi Betul. banyak teman-teman baru, bahkan bukan dari yang di Jakarta aja Oh, kan. gitu ya? Karena kita kelas Zoom, jadi banyak juga dari daerah-daerah lain. Sama yang kedua, sekarang saya bisa melihat firman Tuhan dari perspektif yang berbeda, Berbeda, betul. Ya. Oh gitu. Nah, kalau Pak Dirman sendiri, apa nih Pak dampak Ya. positif yang Bapak pribadi dapatkan gitu Pak? Ya, kalau dampak positifnya, saya sekarang lebih percaya diri. Jadi sebenarnya kalau kita keliling berkhotbah, ada beberapa gereja tertentu mereka mengharuskan kita tuh lulusan teologi ya. Iya. Jadi kalau nggak ada ijazah itu kita nggak boleh khotbah di situ. Betul. Jadi ada Betul, beberapa gereja, betul. tidak semua Iya. gereja, tapi ada beberapa gereja. Iya. Jadi dengan adanya saya sekolah di teologi Stuck LB, ya saya lebih percaya diri. Betul. Positif. Ya, memang sangat teramat betul sih Pak yang tadi Bapak sebutkan, ada di beberapa gereja juga yang mewajibkan ya Pak, setiap pelayan Tuhan yang ada di sana harus memiliki background teologi. Betul sekali saudara-saudara, memang belajar teologi ini harus diseriuskan ya Pak. Jadi dampak positif itu bisa kita rasakan sendiri. Kebetulan puji Tuhan saya juga melayani saat ini gitu loh. Jadi saya sudah aktif pelayanan dan saya membawakan firman. Setelah saya belajar teologi, itu seperti ilham-ilham dari Tuhan, hikmat, akal budi, marifat semua didatangkan dan dikeluarkan dari Tuhan. Itu seperti sebelumnya saya blank gitu ya Pak, Ibu, kayak nggak bisa mikir sama sekali. Tapi ketika saya setelah selesai, itu saya langsung, oh ini tuh maksud Tuhan, oh Alkitab mengatakan ini gitu. Jadi saya terbuka pikirannya, wawasan pun bertambah. Jadi nggak perlu takut untuk sekolah teologi gitu ya saudara-saudara ya. Oke, ini yang paling kita alami, paling sering ya. Kendalanya pastinya apa sih Pak Dirman, Ibu Aida, dan Brother Domi, kendala saat kuliah online gitu, saat hari ini gitu kan, yang sering kita temui, paling sering Bapak Dirman rasakan itu apa Pak kendalanya? Ya, kendalanya sebenarnya cuma signal aja ya, Oh, signal iya. atau wifi-nya Betul, kadang-kadang betul, lemot ya. betul. Tapi itu nggak masalah sih, Iya. karena teman-teman kita itu semuanya bisa membantu ya. Signal nggak ada, mereka bisa kirim melalui WA ya, Gitu. materinya semuanya bisa kita lakukan lah, bukan masalah itu sebenarnya. Bukan masalah besar gitu ya bukan Pak, masalah tetap memang signal kita kan juga nggak bisa selamanya bagus Iya, gitu ya Pak ya. Iya. Tapi puji Tuhan pada membantu gitu ya Betul, Pak. betul. Nah kalau Ibu Aida nih kendalanya apa? Kalau saya sih paling sering ya kendala yaitu godaan. Godaan untuk pulang ngikut kuliah Iya. atau ikut acara. Oh gitu. Kedagingan ya Ibu istilahnya ya. Betul.
Gitu ya, kendalanya itu bertabrakan dengan Karena kan jam Heeh. 6.30 kadang-kadang masih di kantor kerjaan tanggung, atau pas ada undangan dinner, atau pas lagi gitu. ada kumpul Iya sama sih, ya iya kayak betul itu. ya, kebanyakan biasanya bertabrakannya dengan itu signal dan acara pribadi gitu ya ibu bapak ya. Nah kalau untuk Brother Domi sendiri, apa nih kendala-kendalanya? Kendala yang paling sering bagi saya sih memang ya jaringan sih ya. Iya, Karena betul. kadang saya juga tabrakan dengan jam pelayanan. Kadang kita ada pelayanan ke desa-desa kan jaringan kurang bagus. Iya susah Iya, ya, kurang benar-benar. bagus. Jadi kadang ya harus buru-buru kembali ke kota supaya Gitu ya. dapat jaringan. Tapi ya saya bersyukur sih di Stack LB dosen-dosennya sangat baik luar biasa. Jadi meskipun saya ada tertinggal sekian menit pelajaran, dosennya memberikan PPT pembelajaran gitu. matkul. Di follow up gitu iya, ya jadi saya istilahnya bisa ya. mempelajari ulang di rumah. Gitu, mengikuti. Jadi nggak Iya. akan ada loss Iya. ketika ada itu. Nah, Tetapi itu puji Tuhan nggak sering itu ya Iya. gangguannya itu ya. Nah, abis ini saya ingin menanyakan tentang kesan dan pesan. Itu kan nggak pernah terlepas ya. Ya. Apalagi Pak Dirman sudah selesai kuliah, Ya. pastinya kan kangen itu tuh Pak, momen-momen itu, bener nggak? Betul, betul. Dan juga memiliki hari demi hari, setiap hari belajar ketemu teman-teman gitu kan ya Pak ya. Nah, Pak Dirman, apa nih? Ada kesan dan pesan nggak untuk para mahasiswa, mahasiswi, dan juga untuk Stack LB? Ya, pertama mungkin saya kangen juga dengan teman-teman seangkatan saya. Yang biasa kan kita suka ngobrol, tapi ya sesudah lulus juga kadang tetap ada kontak dan kita bisa ketemu sama-sama. Ya, pesan saya kita harus kompak ya di antara teman-teman kita, kita kompak, saling mengisi, saling ya membantu lah ya. Kadang-kadang jujur seumur saya kadang-kadang saya kesulitan dalam hal teknologi, ya, tapi beberapa teman-teman saya yang lebih pintar mereka sangat membantu. Gitu Nah, ya, itu saya sangat menghargai mereka. Saya sangat senang maksudnya di Stack LB bukan hanya kita belajar, tapi kita belajar juga teologi ya, tapi juga belajar saling membantu, saling memperhatikan dan saling mempedulikan satu sama lain ya. Gitu. Memang dekat gitu ya Dekat, Pak ya. ya. Jadi walaupun pakai online gitu ya Pak, tapi tetap dekat gitu ya Dekat. Pak rasanya. Ya, Emang betul, itu yang kita butuhkan ya saudara-saudara, dimanapun, kapanpun kita membutuhkan seorang sahabat dan teman-teman, betul? Nah untuk Ibu Aida, ada nggak kesan dan pesan untuk para mahasiswa, mahasiswi yang baru atau yang sekarang, dan juga untuk Stack LB? Kalau kesan Gimana? Kalau kesan dan pesannya apa? Ada pesan tersendiri nggak gitu Ibu Aida yang ingin Ibu sampaikan untuk kita semua di sini gitu? ya pesan untuk teman-teman yang misalkan punya kerinduan untuk mempelajari agama Kristen lebih lanjut, jangan takut kalau nggak punya waktu. Ya karena sangat fleksibel. Betul. 1 bulan itu kita cuma belajar di 1 minggu, yaitu 4 kali pertemuan dan di malam hari. Dan saat ini juga ada kelas online, jadi kita cuma perlu di rumah dengan yang punya jaringan wifi yang bagus saja itu. Iya. Pokoknya itu ya pesannya tetap ya. Nah untuk Brother Domi, apa kesan dan pesan yang ingin disampaikan? Kesannya banyak sih ya di Stack LB ini. Saya punya teman-teman baru, saya punya jadi mentor saya semakin lebih banyak karena Stack LB ini banyak orang-orang yang dewasa yang sudah melayani, akhirnya punya juga pengalaman banyak lagi. Dan juga kesannya sih sangat luar biasa bagi saya. Dulu sebelum saya kuliah, saya dengarkan dari teman-teman kakak-kakak itu bahwa kalau kuliah itu dosen itu seperti ditakuti. Iya betul. Ternyata saya waktu masuk Stack LB dosennya malah enak banget, Seru gitu bahkan ya. seru, bahkan mereka tuh bisa menjiwai saya yang anak muda, bahkan Gitu ya. mereka itu seperti gimana ya, kayak seperti teman nongki saya Friendly gitu ya, lebih friendly sekali. gitu ya. Malah saya umur baru 20 tahun, dosennya mungkin sudah umur ada yang 50 tahun, Iya, tapi betul. mereka bisa menjiwai, akhirnya saya nyaman gitu. Mengerti ya. Akhirnya bukan seperti kayak dosen dengan siswa, tapi seperti sesama teman. Jadi Iya, gitu. membuat pembelajaran itu seru, tidak bosan. Jadi kalau karena kadang kan jam antara mata kuliah satu dengan mata kuliah itu kan agak panjang, Iya. jadi merindukan jam Momen belajar itu ya, gitu ya. momen itu. Dan Betul. iya benar. Jadi pesan saya juga ya buat yang lainnya ya,
bahwa belajar teologi itu bukan untuk hanya jadi pendeta ya, karena kita semua perlu mengerti kebenaran, karena yang masuk surga bukan cuma pendeta. Betul, Jadi kita betul semua- sekali, betul Nah, sekali, nah, betul itu, sekali. iya, betul. Wow, itu pesan dan kesan yang baik yang saya terima gitu. Jadi untuk setiap saudara-saudara yang ingin bergabung dalam Stuck LB ini tidak perlu takut, betul, tidak perlu takut dan tidak perlu ragu karena Stuck LB ini menyediakan dosen-dosen yang terbaik, jam kuliah yang terbaik dan juga memiliki teman-teman yang terbaik dan kita semuanya saling membantu ya begitu ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau mendaftar Stuck LB bisa langsung kontak person ada di bawah ini, nanti akan dibalas, mau WhatsApp, mau email itu ada di bawah ini. Dan juga kita sudah terakreditasi BAN PT. Tidak perlu takut, tidak perlu ragu lagi ya, seperti itu yang tadi dikatakan. Oke, terima kasih Bapak Dirman, Ibu Aida dan Brother Domi Ya, untuk waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara yang telah menyaksikan channel YouTube MTB Production. Jangan lupa untuk subscribe dan like dan komen. Terima kasih. God bless you.